man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, yang kami hormati pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Barat, yang kami muliakan para sesepuh Muhammadiyah yang berkesempatan hadir, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, mungkin juga pimpinan daerah Muhammadiyah Kuburaya hadir, dan pimpinan daerah Aisyah Kota Pontianak maupun Kuburaya, dan yang kami hormati sekaligus kami berterima kasih kepadanya Sahibul Bait, yaitu pimpinan perguruan Ayani, baik SD, kepala SD, kepala SMP, yang telah mentatbik, mengaplikasikan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kami berhusnuzon sebentar lagi kami akan diberi makan berbuka puasa, ya, karena buka puasa bareng ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dasar kita adalah man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu ajr, maka baginya pahala mislu ajri man shoma, seperti orang yang berpuasa pahalanya. Jadi kalau yang hadir di sini sekitar 200-an orang, jadi seluruh pengurus SD SMP ini dapat pahala sama banyaknya dengan pahala 200 orang yang berbuka, tanpa mengurangi pahala kita yang berbuka ini. Jadi ini landasan kita bukber, ya. Namun sahur bareng kita jarang, Pak. Sahur bareng itu juga sunnah. Bahkan sunnah langsung dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sahur bareng itu sunnah. Bahkan salah seorang sahabat, Zaid bin Sabit, pernah bercerita, kami pernah diundang Rasulullah untuk sahur bareng, kan? Nah, seperti itu. Jadi kami berterima kasih kepada kepala SD, kepala SMP yang telah memfasilitasi. Jazakumullah khairul jazah. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sering, bahkan setiap masjid itu Sabtu, Ahad, subuh itu ada kajian tentang Ramadan, ya. Maka sore hari ini kita bersama-sama untuk mendeskripsikan atau membayangkanlah bagaimana Rasulullah berpuasa, ya kan? Bagaimana Rasulullah berpuasa. Jadi kita bersama-sama mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya dapat mewakili, ya, di dalam pikiran kita, seolah-olah kita dapat melihat bagaimana dulunya Rasulullah SAW berpuasa. Bapak yang rahmati Allah SWT, saya pernah menyampaikan di dalam sebuah kajian, ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang secara gamblang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ghoyahnya, tujuan akhirnya, yaitu takwa. Sebagaimana kita ketahui, seluruh ibadah itu memang ghoyahnya itu, tujuan akhirnya itu adalah takwa. Jadi tujuan hidup kita ini di muka bumi ini sebagai makhluk ini untuk beribadah.
tujuan kita beribadah untuk takwa. Jadi ghayatul haya itu ibadah. Tujuan kita hidup ini ibadah. Di dalam Al-Quran dikatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau kita bertanya, apa tujuan kita beribadah? Tujuan kita beribadah itu ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan ibadah yang kita lakukan itu secara umum apapun ibadahnya itu takwa. Untuk ketakwaan, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, karena dengan predikat takwa itulah kita dapat istijabah, yaitu mengistijabah seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mendefinisikan yang disebut dengan takwa itu imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu kita mempermisalkan. Maksud imtisal di sini bukan kita melakukan ibadah semau-maunya kita. Jadi kita melakukan ibadah sesuai yang dimisalkan oleh Allah. Makanya ulama memilih kalimat imtisal. Bukan amal bi, bukan qoma bi. Kalau amal bi atau qoma bi, melakukan yang diperintahkan Allah, boleh jadi kita melakukan sesuai dengan perspektif kita masing-masing atau kemauan kita masing-masing. Tapi ulama mendefinisikan takwa itu imtisal. Imtisal itu udah terjemahan bahasa Indonesia itu misal, contoh. Jadi kita melakukan perintah Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Wajtinabu nawahihi, yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kalimat menjauhi di sini maksudnya adalah kita bukan hanya sekedar meninggalkan yang dilarang oleh Allah, tapi termasuk sebab-sebab yang membuat kita bisa tergelincir dalam larangan Allah itu pun kita jauhi. Makanya kalimatnya bukan tark. Kalau taroka itu meninggalkan, tapi adalah ijtinabu, tajannub, menjauhi. Menjauhi itu lebih mubalaghah dari tarkun. Contoh, kalau orang udah meninggalkan rokok tapi masih berkumpul dengan perokok, suatu hari kalau dapat masalah, udahlah pusing-pusing isap loh sebatangnya. Nah, berarti belum ijtinab, ya kan? Nah, seperti itu. Maka meninggalkan larangan itu tak cukup hanya tark, bukan hanya meninggalkan tapi ijtinab. Oleh karena itu, kalau kita melihat larangan Allah dalam Al-Quran, pasti kalimatnya fajtanibu, jauhilah. Atau dalam bahasa lain wala taqrabu, jangan mendekati. Berarti menjauh. Kenapa? Karena hakikatnya kata ulama, larangan Allah itu naluri kita itu atau qalbu kita itu benci. Maka syaitan untuk agar kita tercebur ke dalam larangan itu, dia punya anak tangga yang mendekatkan pada itu. Jadi misal contoh, tidak mungkin hati nurani orang itu senang membunuh. Tidak mungkin. Maka setan harus membuat dia dekat dulu. Pancing emosi dan sebagainya, dibuat konflik dan sebagainya. Akhirnya senang dia membunuh. Nanti kalau udah masuk penjara baru dia nyesal. Itu baru pakai hati nurani dia itu.
Maka larangan Allah itu tidak cukup hanya ditinggalkan, tapi harus dijauhi. Oleh karena itu ulama usul ada membuat kaidah usul fikih sadduz zari'ah, yaitu menutup jalan. Apabila ada satu pekerjaan yang secara eksplisit agama melarang, tidak melarang maksudnya, secara eksplisit agama tidak melarang, tidak ada dalil yang jelas larangan itu, tapi kenyataannya pekerjaan ini mengantarkan orang jatuh pada larangan itu, maka sadduz zari'ah sebagai menutup jalan agar orang itu tidak tercebur dalam larangan itu pun dihukumkan haram. Dalilnya apa? Sadduz zari'ah, menutup jalan agar tidak tercebur dalam larangan. Contoh, misal kalau ternyata memasang foto Kiai Dahlan menyebabkan orang syirik, maka hukum memasang foto haram hukumnya. Sebenarnya masang foto bukan haram, hukumnya tidak ada. Masang gambar gitu kan. Kalau di dalam Muhammadiyah itu kan gambar atau foto itu pakai syar'uman qoblana, Pak. Yaitu syariat sebelum kita. Zaman syariat Nabi Sulaiman bahkan membuat patung sekalipun itu tidak haram. Maka membuat foto atau memajang foto itu hukum asalnya itu tidak dilarang. Tapi kalau mengantarkan pada kesyirikan sebagai bentuk sadduz zari'ah, maka hukumnya haram. Ya. Nah, yang semua tadi itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah seperti yang dimisalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjauhi, yaitu meninggalkan larangan Allah berikut perangkat-perangkat yang bisa menggelincirkan kita pada larangan Allah, itu kita jauhi. Tidak ada yang bisa kecuali orang bertakwa. Takwa itu adalah imunnya iman. Jadi imunnya iman itu takwa. Kalau iman saja masuk wilayah Islam, berarti dia sudah beriman, maka barangkali imunnya belum ada. Maka kita tidak heran di siang hari Ramadan tokoh-tokoh makanan warung-warung makan banyak juga orang yang Islam. Dia sudah punya iman tapi imunnya tidak kuat. Maka kena virus-virus godaan, jebol gitu kan. Nah, yang bisa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu hanya takwa. Nah, satu-satunya ibadah yang Allah sebutkan secara gamblang, hampir mendekati atau sangat dekat mengantarkan pada orang itu menjadi insan yang bertakwa, itu hanya siam, hanya puasa. Dan puasa ini sebenarnya amalan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sulit dimasuki riya. Sulit dimasuki riya. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu bahkan Rasulullah mencontohkan riya itu pada sholat. Seseorang memperbaiki sholatnya lantaran dilihat orang lain. Ya kan? Ya jujur-jujur saja, Pak. Kalau kita sholat di rumah, sholat sunnah lah misalnya. Sholat di rumah dengan sholat di masjid itu. Itu kan rasanya beda rasanya. Kok nuansanya ini gitu ya. Kalau kita mau koreksi diri lah gitu. Mau koreksi diri. Kok perasaan kita di rumah ini cepat sekali. Kok di masjid, aduh. Angkat tangannya kayaknya harus pas-pas. Harus diukur pakai mistar gitu kan. Nah, Anda tahu motivasinya malu atau riak, enggak tahu kita. Ya kan. Nah seperti itu. Tapi puasa enggak ada. Enggak mungkin kita berani enggak dilihat orang minum ya lah. Cuma enggak mungkin, kecuali anak kecil gitu ya. Jadi puasa ini kalau definisi Pak Babali kemarin, saya teringat betul omongan beliau itu, sedikit saja sambutan beliau itu. Puasa ini sebenarnya kalau bahasa ahli bahasa itu qiyam bila amal, yaitu suatu perintah Allah kita laksanakan tanpa ada amalan khusus. Enggak ada nampak, enggak ada wajahnya puasa ini.
Kita boleh sambil baring, sambil duduk, sambil bekerja, boleh semua. Sambil tidur pun boleh. Nah, walaupun kualitasnya nanti tidak maksimal gitu kan. Jadi qiyam bila amal, melakukan perintah tanpa ada amalan khusus. Karena puasa itu hanya at-tark, yaitu al-imsak. Imsak puasa itu ada 3 dimensi, kata Pak Bali. Saya ulangi lagi. Ya, saya terekam betul kalau beliau. Dimensi pertama, ya, kemarin saya rujuk ke dalam definisi linguistiknya, ya kan? Saya bahas tadi sisi bahasanya. Cuma saya ganti kalimat terakhirnya. Kalau kemarin Pak Wali bilang imsak ila, tapi saya pakai imsak bi. Jadi puasa itu ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah imsak an. Imsak an. Yaitu al-imsaku amma nahahullahu anhu. Kita menahan diri kita dari, di sini dari, ya, dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Berarti kita tahan diri kita, jangan sampai kita tercebur ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian kita sudah masuk dimensi puasa pertama. Satu dimensi sudah masuk kita. Udah kategori puasa kita. Siapa yang menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka dimensi pertama puasa dia sudah masuk. Cuma dimensi ini belum cukup. Dimensi kedua, al-imsaku mimma abahullah. Dari menahan diri dari apa-apa yang dimubahkan oleh Allah. Makan, minum, kan mubah. Tapi kita puasakan diri kita dari itu. Puasakan diri kita dari itu. Karena itu bisa membatalkan puasa. Nah, yang terakhir, kita menahan diri dari sesuatu yang diharamkan, menahan diri dari sesuatu yang bahkan dimubahkan oleh Allah, bahkan menjadi kebutuhan biologis kita. Yang ketiga, dimensi ketiga, barulah puasa itu betul-betul menjadi puasa yang berkualitas. Al-imsaku bima amarahullahu bih. Kita menahan diri dengan apa kita menahan diri ini? Kita menahan diri dengan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa tidak cukup hanya sekedar berpuasa. Puasa itu harus diiringi dengan amal soleh. Kalau tidak, dimensi ketiga ini tidak masuk. Kalau kita hanya menahan diri dari hal yang diharamkan, menahan diri dari hal yang dimubahkan karena membatalkan puasa, tapi tidak imsak bima amarallahu bihi, tidak menahan diri dengan, maksudnya kita ikatkan diri kita dengan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, maka kita belum masuk dimensi puasa secara totalitas. Maka puasa Rasulullah SAW, kalau kita lihat para bapak sekalian rahmati Allah SWT dan ibu-ibu yang rahmati Allah, puasa Rasulullah itu bukan puasa yang kosong dari amal soleh yang lainnya. Puasa Rasulullah SAW itu puasa yang berisi. Bahkan mungkin kita tak sampai ke tingkat itu, Pak. Puasa Rasulullah itu 3 kali puasa. Kalau Bang Toyib 3 kali lebaran ya. Kalau Rasulullah 3 kali puasa, Rasulullah itu melakukan perbuatan besar, puncak dalam agama, yaitu jihad. 3 kali. Pertama peristiwa Perang Badar Kubro. Yang kedua Fathu Makkah. Yang ketiga Perang Tabuk. Ini kan puncak. Ini semua dilakukan di bulan puasa. Di bulan puasa. Jadi keseharian Rasulullah SAW di bulan puasa bukan beliau hanya menghabiskan waktu biasa-biasa saja, baik siang harinya maupun di malam harinya. Adapun di malam hari, Rasulullah SAW itu setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu menderas Al-Quran. Menderas Al-Quran beliau setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Fungsinya kata para ulama untuk mentasbit, yaitu mengokohkan Al-Quran di dada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mentasmi'kan bacaannya kepada Jibril. Ini salah satu cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Jadi setiap bulan Ramadan, Jibril setiap malam Pak mendatangi Rasulullah SAW agar Rasulullah mentasmi', mendengarkan bacaan Al-Quran kepada beliau, untuk agar Al-Quran itu kokoh di dalam hati beliau, sekaligus mengajarkan letak-letak ayat dan surah-surahnya. Jadi letak ayat dan surah itu tauqif dari Jibril. Jadi petunjuk dari Jibril. Karena Al-Quran itu kan turun kan ada dua fase. Fase pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat untuk Al-Quran diturunkan yang pertama kali. Inilah yang dimaksud dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang dimaksud dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya adalah dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah secara sekaligus. Karena kalimat anzalna itu memaksudkan sekaligus. Kalau nazalna itu berangsur-angsur. Jadi kalimat anzala dengan nazzala itu beda. Anzala itu mengisyaratkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari langit dunia, Baitul Izzah tadi itu, Baitul Izzah itu adalah tempat Al-Quran, ya, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Kalau ditarik secara kalau bahasa orang itu, andai kita jatuhkan dari Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Ka'bahnya malaikat, dijatuhkan ke bawah dengan vertikal ya Pak ya, vertikal ya Pak ya. Garis lurus itu sangkut di Baitul Izzah. Barang misalnya. Kalau dijatuhkan dari Baitul Izzah itu ke Ka'bah kita, itu pas kena ke Ka'bah. Jadi kalau ditarik garis lurus, Baitul Atiq berurusan dengan Baitul Izzah berurusan dengan Ka'bah. Baitul Atiq itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Yang masuk ribuan malaikat tak pernah keluar. Bertawaf terus. Ya, seperti itu. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah dua fase. Fase pertama sekaligus, fase kedua berangsur-angsur. Nah, fase kedua yang diturunkan oleh Allah ke Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril ini, itu berangsur-angsur dan tidak berurutan Pak. Tidak berurutan. Makanya kita mengetahui surah Al-Alaq itu letaknya di juz 30. Padahal secara historis turunnya surah pertama. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi surah kita ketahui secara masyhur yaitu surah Al-Maidah ayat 3 itu kok letaknya di juz awal. Padahal itu surah terakhir, gitu kan? Nah, maka untuk peletakan ini Jibril mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan Rasulullah malam harinya. Adapun Rasulullah di malam hari memimpin sholat itu hanya 3 kali saja, Pak. 3 kali saja. Nah, cuma kita orang Muhammadiyah ini jangan alasan tak sholat di masjid gara-gara Rasulullah jarang sholat. 3 kali. Tapi ada ilatnya. Kenapa Rasulullah SAW pernah satu hari sahabat nunggu. Malam pertama Rasulullah jadi imam, itu sahabat berbondong-bondong. Beliau keluar tengah malam. Bukan awal malam. Tengah malam. Keluar, sholat sampai menjelang subuh. Besoknya berbondong-bondong sahabat ingin sholat bersama Rasulullah. Malam ketiganya tidak muncul Rasulullah. Malam keempatnya tidak muncul Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah katakan, aku khawatir kalau aku muncul, nanti turun wahyu, atau engkau menganggap ini fardu, wajib. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka bulan Ramadan ini bukan hanya bulan kita berpuasa. Dengan 3 dimensi tadi itu kita berpuasa mestinya. Yaitu bulan Ramadan juga bulan Al-Quran. Di sanalah Rasulullah diajarkan Jibril termasuk Pak, cara baca Al-Quran seperti apa.
Makanya membaca Al-Quran beda dengan ngomong Arab. Al-Quran memang berbahasa Arab, tapi membaca Al-Quran itu ada kaidah tajwidnya. Kalau bahasa Arab tidak berjalan kaidah tajwid. Saya pernah dikasih tahu oleh guru ngaji saya, Syekh Muhammad Ali Al-Dib, ya. Termasuk azan itu, Pak, itu tidak berjalan kaidah tajwid. Mau dipanjangkan sepanjang-panjang suara, itu tidak ada istilahnya melanggar hukum tajwid. Tergantung lah, ya kan? Tergantung. Saya bahkan pernah nanya, bagaimana seharusnya membaca as-salatu khairum minan naum? Boleh kau panjangkan, boleh juga kau sedangkan katanya. As-salatu khairum minan naum, boleh katanya. Karena dalam azan itu hakikatnya tidak berlaku hukum tajwid. Tapi kalau Al-Quran rusak. Makanya sampai kepada kita riwayat-riwayat tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Andai kata di dalam baca Al-Quran ada berdehemnya, kita juga wajib berdehem, Pak. Makanya ada kiroat tertentu, Pak, setelah basmalah takbir. Ada kiroat tertentu setelah basmalah takbir. Sebelum masuk basmalah takbir. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada riwayatnya. Berarti dia bukan riwayat yang umum kita pakai. Jadi jangan kira-kira takbirnya Muammar itu hanya takbir biasa. Berarti dia mengganti kiroatnya dengan kiroat yang lain. Kalau di dalam baca Al-Quran, Jibril pernah ngajarkan pakai ismam, monyong. Wajib kita monyong. Misalnya dalam surah Yusuf itu. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Walaupun suaranya sama dengan ditutup mulut kita. La ta'manna sama. Monyong tak monyong sama. Tapi karena Al-Quran dibaca mesti seperti itu, ismam wajib kita baca ismam. Saktah juga wajib kita baca saktah. Nah, Rasulullah SAW selama bulan Ramadan 9 kali beliau masuk di bulan Ramadan itu, 9 kali itu juga didatangi Rasulullah SAW setiap malamnya untuk mengajarkan beliau Al-Quran. Adapun sahabat itu juga mentasmi bacaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, amalan unggulan Rasulullah setelah yaitu Al-Quran, tentu qiyamnya, qiyam Ramadannya. Qiyam Ramadan ini, Pak, adalah pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Semua hadis yang mengatakan itu tidak 12, 13. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kalau 13, berarti bersamaan dengan sholat istiftah. Ini perlu saya sosialisasikan. Kenapa? Karena masih banyak warga persyarikatan, termasuk kita kali, rasanya masih ragu-ragu. Apakah ada istiftah ini atau tidak ada? Kalau di Tarjih Muhammadiyah, istiftah itu ada. Baik bangun tidur ataupun dah panas. Kan di dalam kitab-kitab fikih dikatakan hikmah sholat istiftah itu untuk pemanasan. Lalu kalau dah panas, dinta sholat isya, langsung sholat sunnah qobliyah isya, langsung sholat tarawih lagi, kan dah panas dah tuh. Untuk apa lagi pemanasan? Alasannya kan itu. Kan tak pemanasan lagi. Kecuali baru bangun tidur, boleh pemanasan. Bahwa apa sekalian rahmati Allah, Majelis Tarjih mengambil atau beristidlal, yaitu berdalil bahwasanya di dalam ibadah itu hanya ada hikmah, bukan illat. Dalam ibadah itu hanya ada hikmah. Jadi hikmah itu beda dengan illat. Kalau illat,
ada hukum. Tak ada ilat, tak ada hukum. Kalau hikmah tidak boleh menggugurkan hukum. Maka ulama yang mengomentari sholat sunnah istiftah itu litansyid untuk pemanasan, itu hikmahnya, bukan ilat hukum. Maka meskipun udah panas, tidak menggugurkan hukum sunnahnya sholat istiftah. Seperti mana ulama-ulama fikih pernah mengatakan sholat sunnah fajar itu juga pemanasan. Hikmahnya, sholat sunnah fajar itu pemanasan. Pertanyaannya, kalau kita udah tahajud, kemudian witir, tidak lama, dah witir langsung azan, kan udah panas kita. Apakah gugur sholat sunnah fajar? Tentu tidak. Maka di sini tidak ada satupun komentar ulama zaman dulu, ya zaman dulu Pak ya. Kalau sekarang ada bahkan mengatakan dari itu, ya kan? Ulama-ulama besar zaman dulu mengatakan itu ilat, tapi hikmahnya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hikmah sholat istiftah itu untuk pemanasan, tapi tidak menggugurkan kesunahannya. Jadi jangan karena udah panas lalu sholat sunnah itu gugur. Maka perlu kita lakukan. Nah, cuma pertanyaannya Pak, apakah sholat sunnah istiftah itu Pak ya? Apakah sholat sunnah istiftah itu berjamaah atau tidak? Ya kan? Berjamaah atau tidak? Ternyata didapatkan dalil Ibnu Abbas pernah melakukan sholat sunnah istiftah dengan Nabi berjamaah. Dan pernah mengintai sholat malam Nabi. Dia tidur tempat bibinya, Maimunah. Tempat bibinya. Ya, jadi Maimunah, bibinya Ibnu Abbas. Dia mintai sholat malam Nabi. Kan ada 4 sahabat dalam hadis itu pernah mengaku pernah sholat berjamaah sholat malam dengan Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik, Huzaifah bin Yaman, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini agak unik ceritanya Pak. Beliau saking tak mampu ngikut sholat malam Nabi, aku pengen melakukan hal yang buruk. Apa katanya? Pengen berhenti ya sholat. Di malam hari aku pernah ngikut Rasulullah sholat malam, kata beliau radhiyallahu anhu. Beliau membaca Al-Baqarah. Aku kira sampai ayat ke-100 beliau ruku. Ternyata lanjut. Selesai sholat Al-Baqarah, lanjut lagi sholat surah Ali Imran. Sampai surah An-Nisa. Bahkan Ibunda Aisyah pernah mengatakan, kalau Rasulullah sujud sholat malam, kami kira beliau meninggal di dalam sujud. Saking lamanya. Jadi sangat pantas Pak, sholat malam Rasulullah diberitakan oleh Ibunda Aisyah itu tidak pernah melebihi 11 rakaat. Karena kalau kita estimasikan waktunya 3 surah itu kurang lebih 5 juz, itu baru sekali berdiri. Belum lagi sujudnya sampai dikira meninggal dunia kan. Ibunda Aisyah pernah cerita gitu, kami kira Rasulullah itu kalau sujud sholat malam itu kira meninggal di dalam sujud. Nah seperti itu saking luar biasanya. Ini amalan unggulan. Jadi sholat malam kita ini jangan kita tinggalkan. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya sholat malam bersama imam. Sama seperti sholat malam suntuk. Nah ibu-ibu, bapak, ibu-ibu lah pernah di penghujung Ramadan ini. Ya kan, sering bolong gitu ya. Nah jadi jangan sampai kita tinggalkan itu. Orang belanja setengah 9 pula. Ya, setengah 9 belanja gitu setengah 9. Kenapa? Karena sholat berjamaah bersama imam itu pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Yang terakhir Pak, yang terakhir sebenarnya masih banyak malamnya amal Rasulullah. Doa. Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk berdoa di bulan Ramadan ini. Doa yang paling unggul yang ditanyakan oleh Bunda Aisyah, kalau saya tahu bertepatan bulan Lailatul Qadar malam ini, apa doa yang pantas?
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimatnya pakai afu, Pak. Dalam bahasa Arab, afu itu lebih unggul daripada maghfirah. Kalau maghfirah, Allah mengampunkan kita, itu maksudnya di akhirat Allah tidak buka lembaran amal kejahatan kita. Tapi lembaran itu masih ada tulisannya. Dia pernah curi sendal, masih ada tulisannya, Pak. Cuma tidak dibuka saja. Itu maghfirah. Maghfirah itu artinya mastur. Ada Pak mastur? Mastur itu tertutup, ditutup oleh Allah. Kau bahasa hukum tuh udah tutup buku, ditutup. Tapi masih bisa dibuka. Kalau afu itu bukan tutup buku, Pak, tapi penghapusan. Sehingga kalau dibuka ngilangkan jejak lah, Pak. Nah, misalnya kalau ngilangkan jejak tuh orang tuh dibakar kantornya gitu kan. Nah, itu afu tuh. Nah, itu ma'fu hari itu. Nah, berarti itu perkaranya ma'fu. Nah, cuma bahasa kita di Indonesia ini afu itu kan memaafkan. Kalau kita lihat ciri orang bertakwa ada dua maknanya. Memaafkan dan menahan emosi. Menahan emosi itu memaafkan tapi masih menyisakan bekas. Menahan emosi. Saya sudah maafkan dia, tapi dalam bulan-bulan ini saya belum bisa lihat wajah dia. Teringat lagi. Itu belum afu, tapi baru menahan emosi. Kalau disebut dengan afu itu menghilangkan bekas catatan. Makanya pengampunan yang kita minta di bulan Ramadan itu bersifat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terakhir sekali Rasulullah itikaf. Nah, ini problem kita, Pak. Nah, jadi saya tadi pagi ada tahsin Al-Quran. Saya agak nyenggol Pak Rektor gitu kan. Kalau besok udah khatam Al-Quran berarti hadiahnya libur awal. Senyum-senyum Pak Rektornya. Kami tahsin di kelas Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, Pak. Targetnya khatam Al-Quran. Nah, tadi udah masuk Pak Eka 2 kali minta. Wah, Pak Eka 2 kali minta. Sampai juz 7 Pak Eka ya. Berarti Jumat ini selesai khatam. Nah, mudah-mudahan lah Pak Rektor meliburkan dah. Jadi seperti itu. Jadi Rasulullah itikaf, Pak. Itikaf Rasulullah ini tak pernah tinggal, Pak. Pernah 1 hari tinggal itikafnya. 1 hari tinggal. Karena apa? Karena urusan perang. Tinggal itikaf beliau sallallahu alaihi wasallam diganti di awal Syawal. Itikaf beliau. Qodok itikaf. Bayangkan tuh, Pak, saking tak pernah ditinggalkan. Beliau memulainya di 10 terakhir dan di penghujung hayat beliau, di tahun beliau meninggal tahun depannya, itu beliau mulainya di 20 terakhir. Maksudnya malam ke-11 beliau sudah itikaf. Inilah amalan beliau. Karena ini amalan puncak, Pak. Kata para ulama, itikaf ini usaha menjemput Lailatul Qadar dan puncaknya amalan di bulan Ramadan agar betul-betul kita berkhalwat, melarikan diri dari kebisingan dunia dan kesibukan dunia, hanya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan daripada sifat-sifat puasanya Rasulullah atau sifat-sifat Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan itu murni datang dari kebodohan saya, Pak. Karena setan dibelenggu di bulan Ramadan, Pak. Saya tidak bisa nyalakan setan, gitu kan. Berarti itu murni dari kebodohan saya. Ya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.